transform an infected human within 90 seconds. The World Health Organization From the Sanskrit word rubber, which means to do. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Moel. Apa yang akan terjadi jika di bumi ini semua manusianya terjangkit virus rabies yang akan membuat manusia menjadi liar, buas, dan susah untuk dikendalikan? Kira-kira itulah penggalan kisah film yang berjudul Pasien Zero tahun 2018. Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton, dan inilah. Berawal dari tahun yang dimana umat manusia sudah tidak lagi memikirkan masalah duniawi, karena di masa ini telah timbul wabah virus rabies yang dimutasi dari hewan dan ditularkan ke tubuh manusia, yang dimana ciri-ciri tersebut jika terkena virus ini adalah berupa bekas gigitan dan dalam jangka waktu 90 detik akan berubah menjadi buas, liar, hilang akal alias menjadi zombie. Transform an infected human within 90 seconds. The World Health Organization From the Sanskrit word rubber, which means to do. Dan dari sekian banyak umat manusia yang terinfeksi virus ini, hanya segelintir orang sajalah yang masih bertahan dan sembunyi di bunker bawah tanah. Sementara itu tim medis dan militer akan tetap mencari solusi tentang wabah ini, yang dimana untuk membuat obat atau vaksin virus ini hanya ada dengan satu cara, yakni menemukan pasien zero atau pasien pertama yang terkena atau terjangkit virus tersebut. The infected seems to be spreading faster than can be contained. Search for patient zero. Patient zero. Patient zero. Dan ini adalah salah satu tim medis bernama Morgan. Dia ini adalah satu dari miliaran orang yang masih dilindungi oleh Gusti Yang Maha Suci. Diketahui Morgan ini pernah digigit oleh zombie, namun tidak berubah menjadi mereka karena suatu alasan yang masih sangat misteri. We are hidden underground in a nuclear silo. Civilians are soldiers. Soldiers. We call them the infected. Dan ini saya perkenalkan dengan orang-orang penting di tempat ini, antara lain Kolonel Knox. Beliau ini adalah komandan militer yang mengamankan tempat ini. Lantas kemudian ada Gina dan Scooter. Mereka ini adalah rekan-rekan terdekat Morgan, yang dimana mereka ini lebih ke menangkap zombie satu persatu untuk dimasukkan ke ruang kaca, yang dimana Morgan lah yang menjadi mediator atau penterjemah untuk mencari pasien pertama atau pasien zero. Dan yang luar biasa adalah si Morgan setelah digigit oleh zombie bukannya berubah jadi mereka, namun justru mendapat keistimewaan atau semacam anugerah, yakni bisa menguasai bahasa zombie yang bisa secara langsung berkomunikasi, yang hal tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan integrasi demi mendapatkan pasien zero. I need you to cooperate in every part. Joe Cocker. Ada yang perlu kalian harus ketahui bahwa zombie di film kali ini sangat tidak suka dan merasa sangat terganggu jika diperdengarkan suara keras seperti musik disco, pargoy, dan lain sebagainya. Hingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh Morgan untuk mengintimidasi agar zombie tersebut mau bercerita tentang kapan dan di mana mereka ini pertama kalinya digigit zombie. Why? I've been bitten. Let's review, shall we? I ask, you answer. Akhirnya zombie ini pasrah dan memberitahu jika pertama kali mereka ini digigit zombie di daerah Minnesota, Amerika bagian utara, tepatnya di 1,5 tahun sebelum perayaan Halloween. Pengakuan tersebut jelas sangat membantu karena mungkin saja si pasien ini bisa menuntun lebih dekat lagi ke pasien zero alias ke pasien yang pertama kali terjangkit. Come on, Melvin, give me what I need. We ripped your soldiers apart. And if it weren't for these trains... Get me the Minnesota file. Dari sini timbul masalah ketika Kolonel Knox tiba-tiba berteriak, merasa tidak suka pada Morgan yang terkesan agak lemot dalam menginterview zombie, yang padahal maksud Morgan di sini adalah agar si zombie agak tenang dan mau bercerita tentang apa yang ia ketahui. Him back inside and show that monster who's in charge, or I will.
Dan ya, akhirnya kolonel gila ini menembak si zombie dan menunjukkan jika kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Namun hal tersebut membuat Morgan dan rekan-rekan sangat kesal. Gimana tidak, usaha mereka untuk menemukan pasien Zero mungkin tinggal selangkah lagi, tapi harus terhenti lantaran zombinya sudah terbunuh oleh si kolonel itu. Kan goblok namanya. Bertempat di kamar mandi inilah si Gina mencoba untuk menenangkan Morgan yang sedang emosi parah. Malah justru kebablasan adu congor di tengah gentingnya masalah melakukan perbuatan asusila di luar nikah. Dah. Setelah puas, Gina pun keluar dengan sumringah bertemu dengan kolonel yang menanyakan, "Kok bajumu acak-acakan?" Lantas Gina pun menjawab, "Masalah gitu buat lo." You're upset that I care for Morgan, aren't you? Just sharing. Sementara itu Morgan sendiri sedang berada di ruangan tempat para zombie dikurung, dan di antara zombie tersebut ternyata ada istri si Morgan yang bernama Janet. I heard gunshots earlier. Oh no. Janet sendiri sebenarnya masih bisa mengontrol naluri jahatnya layaknya sang suami si Morgan. Namun tidak semuanya bisa terkontrol dan alhasil harus dikurung di tempat itu. Tak lama datanglah pasien zombie berikutnya menuju ruang kaca untuk melakukan proses interview tanya jawab. Namun kali ini zombinya mempunyai badan atletis yang mungkin saja suka olahraga, sehingga pada saat mau diikat bisa terlepas. Pada akhirnya skuter terkena gigitan tepat di area tangan dan langsung dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah 90 detik pertama, skuter terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba... Promise me! I promise! Dan skuter pun tewas, yang dimana kepergiannya ini membuat rekannya sangat kehilangan, yang artinya tim medis mereka pun berkurang 1 orang. Tak terkecuali kolonel yang sangat sombong pun juga ikut merasa kehilangan. Kembali lagi ke Morgan yang sedang melanjutkan proses interview ke zombie yang telah menggigit skuter. Kali ini Morgan melakukan dengan sangat emosi dan dendam. Terbukti Morgan membunyikan suara musik layaknya di diskotik, sehingga zombie pun mau bercerita kapan dan di mana mereka pertama kalinya terinfeksi. Got a name? Oh, there we go. Do you hear me? Yang menarik dari zombie ini adalah meskipun punya kecenderungan menggigit makhluk hidup, namun zombie ini tipikal makhluk yang tak bisa berbohong. Terbukti saat Morgan berhasil berinteraksi dan berkomunikasi lewat sesi interviewnya. Place of birth. Minnesota. Zombie ini akhirnya mengatakan jika dirinya digigit di daerah Minnesota, tepat di acara Halloween, yang keterangan tersebut sama dengan keterangan zombie sebelumnya. Namun ketika Morgan menanyakan tentang pasien Zero, sepertinya zombie ini merasa keberatan dan terkesan meledek. Akhirnya Morgan mengancam akan menembak dirinya kalau tidak mau berbicara. Akhirnya Morgan, Gina, dan kolonel bertemu dengan petinggi militer di sana untuk memohon agar militer mau mengirimkan pasukannya ke Minnesota untuk menangkap seluruh zombie yang ada di sana. Karena berdasarkan pengakuan dari si zombie, Morgan dan rekan-rekan sangat yakin kalau pasien Zero ini berada di sana. You think it's gonna be until they realize that we're down here. It's happening. Pull the trigger.
Setelah itu Morgan kembali ke tempat di mana istrinya dikurung, ingin mengajak berbicara empat mata dengan istrinya, yang tentunya dengan bahasa zombie. Yang inti daripada pembicaraannya adalah Morgan sangat berharap Janet istrinya ini bisa kembali lagi kepadanya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari sang istri karena Janet sendiri sadar bahwa dirinya tidak mau menjadi ancaman buat Morgan dan juga orang-orang di sekitarnya. Frustasi dengan penolakan sang istri, Morgan berada di laboratorium bersama dengan Gina, melakukan penelitian tentang darah si Morgan itu sendiri, yang mungkin saja bisa menjadi solusi atas wabah ini. Akan tetapi setelah melakukan pengecekan, darah Morgan hanya mampu bertahan selama 5 menit untuk pasien yang terkena wabah virus ini. Basically, we're still far off a vaccine. A vaccine will prevent... Kita beralih ke kamar mayat untuk melihat jasad para prajurit militer yang gugur dalam tugas, yang pada saat sedang dikremasi, tiba-tiba ya, beruntung Morgan mampu mencekik zombie ini dan sempat berbicara sedikit, yang mana zombie ini hanya mau berbicara dengan orang yang bisa bahasa zombie itu sendiri. Dan kita akan diperlihatkan sesuatu yang tidak biasa ketika semua tentara mengarahkan pistolnya, namun zombie ini mengangkat kedua tangannya pertanda dia sudah menyerah. Yang mengejutkan Morgan dan semua orang yang ada di sana adalah ketika Morgan membunyikan suara orkes dangdut, namun zombie itu dengan santainya mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu sambil menikmati ketukan irama dangdut tersebut. I love this song. He's smoking. Diketahui ternyata zombie ini dulunya adalah sang profesor di sebuah universitas, dan dia mengatakan bahwa dia dan Morgan adalah suatu kesamaan yang mempunyai anomali atau keanehan yang tidak biasa terjadi. Oleh sebab itu dia menganggap Morgan dan dia adalah makhluk yang sangat istimewa. Well, I do like to think of myself as special. Ketika Morgan menanyakan tentang di mana pasien Zero itu berada, Profesor pun lantas menjawab, tidak ada yang namanya pasien Zero. Menurut dia virus ini timbul dari kemarahan manusia dan segala problematika hidup, itulah yang menjadi penyebab terjadinya virus tersebut. Against the government, the rich, the poor. Baru kali ini Morgan kewalahan menghadapi zombie. Latar belakang profesor inilah yang menjadikan otak zombie ini semakin pintar dan berwawasan, berbeda dengan zombie pada umumnya. Sampai-sampai si Morgan harus istirahat dulu untuk mendinginkan pikirannya. We're not that different, are we? He's debating with me. Infected. Yeah, I know. Setelah rileks, Morgan kembali melakukan pembahasan yang lebih intens lagi. Mulai dari bagaimana awal mula sang profesor ini menjadi zombie. Kemudian profesor pun menjawab. Saat itu ia sedang mengajar di kelas, namun mendapat telepon dari anak yang mengharuskan sang profesor itu keluar dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba kelas menjadi ribut akibat kemunculan satu zombie yang menggigit semua muridnya. Dan sang profesor pun akhirnya terkena gigitan oleh muridnya sendiri, yang ketika profesor pulang ke rumah sebenarnya dia masih sangat sadar betul siapa yang sedang berada di depannya, namun naluri zombinya yang mengharuskan untuk berbuat kekerasan terhadap orang lain, yakni istri dan anak perempuannya sendiri. Daddy? You're a goddamn animal.
Kali ini Morgan benar-benar dibuat malu oleh sang bapak zombie yang satu ini lantaran ilmu dan pengetahuannya di atas rata-rata. Kemudian Morgan mulai berpikir, jangan-jangan kemunculan bapak zombie ini mempunyai niat dan tujuan tertentu. Dan akhirnya terjawab sudah setelah Morgan menemukan alat pelacak pada tubuh zombie yang sebelumnya. Ternyata alat tersebut dipergunakan sebagai umpan oleh Profesor yang ketika semua masih mendalami hal tersebut, tiba-tiba ya, habislah riwayat semua yang ada di sini ketika satu batalion tentara zombie bergerak masuk ke dalam tempat ini. Yang ketika semua repot menghadapi serbuan zombie, si kolonel dengan pengecutnya melarikan diri bersama Gina melalui lift ke lantai atas. Dan ya, Gina pun menembak si kolonel karena merasa keberatan beliau ada di sini. Sementara yang lain mati-matian di bawah, Morgan sendiri memilih untuk menyelamatkan istrinya walaupun si Janet sendiri awalnya menolak, namun setelah dirayu akhirnya ikut bersama Morgan. Setelah tim medis habis terbantai, Morgan, Janet, dan Gina memilih untuk kabur melalui pipa saluran udara. Mereka berharap bisa lolos dan selamat melalui tempat ini. Namun masalah datang ketika pipa saluran udaranya tak mampu menopang mereka bertiga, yang situasi tersebut diketahui oleh salah satu zombie di sana. Lantas zombie tersebut berusaha untuk menghentikan Morgan yang ingin melarikan diri. Setelah para tentara dan medis habis dibantai, para zombie pun mendekati ruang kaca tempat Profesor dikurung. Dan ya, ini semua memang sudah direncanakan oleh Profesor sebagai pemimpin para zombie. Yang ketika Morgan sudah berhasil keluar dari tempat itu, si Profesor pun datang untuk mencegah agar Morgan tidak bisa lolos dari tempat ini. Sorry, Morgan. I can't let you leave. Dan akhirnya terungkaplah sudah tujuan Profesor ini dan para zombie, yakni ingin mendapatkan si Morgan itu sendiri. Yang tanpa semua orang dan Morgan sendiri sadari bahwa obat untuk menyembuhkan virus rabies ini adalah darah si Morgan itu sendiri. Yang apabila darah Morgan diteliti dan dikembangkan, maka populasi zombie itu akan punah. Oleh sebab itulah Profesor dan para zombie berusaha untuk mendapatkan Morgan dan membunuhnya agar populasi mereka semakin berkembang. Yang akhirnya Profesor berhasil dibunuh. Kemudian mereka bertiga berusaha untuk keluar dari tempat itu. Setelah para zombie mulai berdatangan, yang dimana Janet mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan Morgan dan Gina. Setelah Janet mengetahui bahwa si Gina tengah mengandung anak dari si Morgan, yang sewajarnya sebagai istri mungkin akan marah, sakit hati setelah mengetahui kalau suaminya telah menghamili wanita lain, apalagi ini di luar nikah. Namun semua itu Janet lakukan karena menyadari bahwa dirinya kini telah menjadi zombie. Sehingga kini tinggallah petualangan Morgan dan Gina untuk melahirkan dan membesarkan anaknya yang di luar nikah itu nanti akan menjadi penerus generasi di masa yang akan datang.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menurut Profesor dan para zombie, jelas bahwa pasien Zero itu sendiri adalah si Morgan. Namun untuk orang pertama yang menjadi zombie itu masih belum jelas alias masih misteri. Dan untuk virusnya itu sendiri juga masih belum jelas apakah memang ditularkan dari hewan atau seperti yang dikatakan oleh Profesor, yakni disebabkan oleh kemarahan umat manusia atas ketidakadilan. Dan yang bisa kita ambil hikmah dari film tersebut adalah keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan ataupun perbuatan. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.